Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini guys, kita bakal bikin yaitu CRUD data user, satuan barang dan juga jenis barang ya guys ya. Oke, tanpa lama-lama karena ini bakal jadi video yang panjang, cuman sih kayaknya kita bakal copy paste berdasarkan yang udah kita buat sebelumnya yaitu sistem akademik ya guys ya. Jadi kita biar nggak terlalu lama juga sistemnya, jadi biar lebih enak. Oke, tanpa lama-lama kita bakal buat dulu yang pertama. Kita bakal bikin sebuah controller dengan nama PHP Artisan Make Controller. Kemudian di sini kita bakal buat yaitu satuan controller. Kemudian kita bakal buat jenis controller ya. Jadi di sini biar nggak terlalu namanya panjang, kita bakal bikinnya singkat aja, jenis controller dan juga satuan controller. Nah, kalau misalkan udah dibuat, kita bakal close saja untuk ininya. Jangan lupa di running ya guys ya, untuk sistemnya kalian running. Kemudian kita bakal langsung ke models. Nah, di bagian user ini kalian copy aja semuanya ya, dari protected string table ini kalian copy sampai semuanya yang ada di sini. Kemudian kalian paste di bagian satuan barang. Nah, kita bakal paste di sini. Kemudian ini kita ganti jadi table satuan barang. Kemudian ini kita bakal kasih yaitu apa nih, kemarin kita buatnya yaitu satuan barang ya, untuk nama fieldnya satuan barang. Oke, kemudian ini kita bakal hapus ya karena ini nggak penting. Kemudian untuk password hidden dan protected string case-nya kita bakal hapus karena nggak perlu. Jadi untuk di bagian satuan barang hanya seperti ini. Yang di bagian modelnya kita bakal copy lagi, kemudian kita bakal paste di bagian jenis barang ya guys ya. Di jenis barang ini kita bakal paste di sini, bakal kita ganti table satuan menjadi table jenis barang. Kemudian ininya kita bakal ganti jadi jenis barang. Bener gak guys? Kita bakal coba cek dulu ya. Nah, ini bener ya, jenis barang. Oke, kalau misalkan udah, kita bakal langsung masuk ke bagian user.php user controller, malah .php lagi guys. Kita ke user controller.php. Kemudian di sini gue bakal langsung aja bikin seperti ini. Nah, karena ini udah ada guys ya untuk codingannya, jadi kita bakal copy menggunakan yang bagian akademik sekolah sebelumnya yaitu yang user controller. Kita bakal copy aja semuanya dari yang paling atas, kita bakal paste di sini. Ya, jadi kita bakal use yaitu untuk ini outnya nggak perlu karena udah dipakai di atas. Nah, jadi kita bakal use yang pertama user, kemudian hash dan juga data tablenya kita use ya guys ya. Kemudian di sini gue bakal copy untuk bagian if-nya karena di sini kita bakal copy di sini untuk if. Setelah itu gue bakal copy lagi dari insert and update sampai paling bawah yaitu destroy-nya. Nah, kita bakal paste. Jadi di sini kita biar penjelasannya nggak terlalu panjang guys. Oke. Kemudian di sini kita bakal tambahin yaitu request, kemudian string request. Ya, oke. Sip. Nah, kemudian kalau misalkan udah di sini kita bakal coba langsung aja untuk user yang bakal ditampilin yaitu ada nama user, kemudian ada mungkin email, ada satu lagi role. Nah, udah cukup gini aja. Jadi yang bakal ditampilin itu nama user, email dan role. Oke, kemudian untuk edit usernya ini masih sama guys, nggak usah nggak usah diutak-atik lah. Ini masih oke. Jadi nggak perlu diutak-atik. Untuk yang bagian return view-nya ini kita pakai admin user list seperti biasa. Dan untuk store dan update datanya paling di sini ada sedikit perubahan ya. Yang pertama di sini hash password ini nggak perlu diubah. Kemudian untuk cek nip ini kita nggak perlu, kita perlunya hanya cek email aja ya guys ya. Jadi cek nip ini kita nggak perlu, kita delete aja. Kemudian cek email di sini email sudah digunakan. Nah, seperti itu. Jadi kalau misalkan ada emailnya sama, dia bakal ngecek bahwa ini tuh udah digunakan untuk emailnya. Kemudian untuk kita menyimpan datanya yang pertama ada nama user, kemudian ada nomor HP di sini ya. Kemudian ada email, password, role. Nah, ini nomor user kita bakal copy, kita bakal paste di sini. Ini kita bakal bikin seperti ini aja guys ya. Jadi ini untuk codingannya. Kayaknya sih ini codingannya itu kalau misalkan kalian udah lihat yang di bagian akademik, gua nggak perlu ngejelasin lagi guys ya. Paling nanti kita jelasin sedikit-sedikit deh, nggak apa-apa. Takutnya kalian skip yang bagian akademik sekolah, kita bakal jelasin lagi deh sedikit-sedikit ya. Oke, mungkin di sini gue bakal coding dulu semuanya, nanti baru kita jelasin. Jadi kalian bisa lihat juga ya untuk bagian atasnya itu seperti apa. Ini untuk request filenya di sini foto user.
Kemudian ini image, kita bakal kasih di sini foto user untuk update-nya. Kemudian ini foto user, tapi kita paste. Kemudian ini user, editnya juga user. Kemudian ini user, ini image-nya kita ganti jadi foto user. Kemudian ininya user. Oke, sip. Ininya ganti jadi foto user. Nah, kita bakal jelasin deh guys. Nah, di sini kita bakal gunakan atau mungkin kita bakal use ya. Jadi di use itu yang pertama model user, kemudian kita bakal use hash untuk password sudah pasti. Kemudian untuk kita use-nya data tables-nya guys ya. Jadi kita bakal use data tables, hash dan juga model usernya. Nah, di sini kita bakal jelasin yang pertama adalah request Ajax. Nah, karena kita menggunakan data tables, kita wajib menggunakan request Ajax seperti ini guys. Sebenarnya ada beberapa di documentation-nya ini udah nggak menggunakan seperti ini. Cuman ada beberapa juga yang masih menggunakan ini, tapi but it's okay lah, nggak masalah ya guys ya. Jadi di sini kita bakal menampilkan sebuah data user ya, yang kita tampilin itu ID, nama user, email dan role. Nah, kenapa sih Bang nggak ditampilin select all aja gitu? Kenapa kok di diginiin gitu, ditampilinnya satu-satu kayak gini, fieldnya harus disebutin? Karena gini guys, fungsi dari menampilkan sebuah select tag gini tuh yaitu untuk meminimalisir sebuah data sistem itu agar tidak lag, agar tidak berat, dan juga banyak hal sih guys sebenarnya. Jadi makanya ini tuh untuk meminimalisir sebuah sistem biar enteng, terutama seperti itu. Kemudian yang kedua, agar sistem kita itu teroptimalisasi. Jadi sistem teroptimalisasi itu kayak gini. Jadi ketika misalkan kita buka sebuah menu user, yang dibaca itu fieldnya hanya ID, nama user, email, dan role. Gak mungkin kan, misalkan contoh di sini kan di table user sini kan banyak tuh, ada nama, nomor HP, email, password dan lain sebagainya. Kalau misalkan kita select all, itu bisa membuat sebuah sistem kita itu berat guys. Apalagi ada foto dan lain sebagainya, kita tampilin semua gitu. Kalau misalkan kalian pengen masih belajar, but it's okay. Cuman kalau misalkan nanti kalian ke bagian perusahaan atau mungkin kalian udah pengen kerja di mana gitu ya. Nah, hal-hal select all itu sangat dihindari ya guys ya. Jadi nggak boleh tuh kita kalau misalkan udah di perusahaan itu, kita nggak boleh menggunakan select all, karena khawatir ketika misalkan kita mengakses sebuah menu, misalkan data user, itu dia bakalan lemot sistemnya. Jadi dia bakal ngeload seluruh datanya dulu kan. Jadi kan proses select all itu kan kayak gini guys. Misalkan contoh, kita pengen nampilin ada nama user, misalkan nama user datanya ada 1000. Nah, ini kalau misalkan kita nampilinnya hanya nama user aja, datanya 1000, pasti cepet guys. Misalkan dari huruf Andi sampai paling bawah apa gitu sampai Z, dari A sampai Z, ini pasti datanya bakalan kita kayak cari sesuatu guys ya. Kalau misalkan kita cari sebuah nama user aja dengan datanya 1000, menampilkan datanya 1000, dia bakalan otomatis yang bakal ditampilin nama user ini simple guys, nggak terlalu berat ke database. Tapi kalau misalkan yang ditampilin itu ada foto, ada email misalkan, kemudian ada role, ada dan lain sebagainya, yang padahal untuk foto dan role ini misalkan contoh ini nggak penting nih, foto dan role ini nggak penting untuk ditampilkan, tapi ketika misalkan kita ada untuk menampilkan 1000 data, ini foto dan email atau role ini, nah itu sistemnya bakal berat, lumayan berat sih guys sebenarnya. Nah makanya itu butuh optimalisasi lagi. Makanya kan kalau misalkan kalian lihat di Shopee atau di Tokopedia, sebenarnya pada saat penginputan data ya, pada saat kalian klik detail datanya, ini gue bakal ilustrasiin kayak di Shopee guys. Misalkan contoh nih, gue bakal ilustrasiin di shopee.com.co.id ya kalau nggak salah. Nah ketika misalkan dia tuh menampilkan sebuah barang ya, nah ini nih dia menampilkan sebuah barang. Apakah nih ini nih ya, dia nampilin sebuah barang nih, ini kan lumayan banyak tuh, sampai bawah ini lumayan banyak tuh datanya. Nah apakah semua data yang kita inputkan di produk Shopee ini semuanya ditampilkan di data yang paling depan ini? Kan enggak guys, paling cuman foto, kemudian nama ininya, kemudian terjualnya berapa, kemudian ini harga dan lain sebagainya ini ya, untuk bagian kayak gratis ongkir dan lain sebagainya. Nah ini kan cuman ada, kalau misalkan kita hitung ya, hanya satu, ini satu foto, yang kedua nama, yang ketiga yaitu harga, yang keempat terjualnya,
Yang kelima yaitu ini ya, apa namanya, bagian gratis ongkir. Yang keenam cashback, mungkin ketujuh COD. Hanya 7 field yang ditampilin. Tapi ketika misalkan kita klik detail ya, nah ada berapa data tuh? Ini udah satu foto. Kemudian di sini ada 2, 3, 4, 5. Udah 5 foto nih, 5 foto. Kemudian di sini ada satu. Jadi ini kita hitung datanya ya. 1, 2, 3, 4. Kemudian voucher toko dan lain sebagainya, protection. Oh, ini pokoknya color, kuantitas dan deskripsi yang begitu banyak. Ada yang namanya dikirim dari mana, RAM-nya, kondisi dan lain sebagainya. Ini kan sebuah contoh ketika misalkan kita klik detail itu, semua datanya baru ditampilkan. Dan ketika menampilkan sebuah data detail itu, satu barang ini pasti nggak bakal lama guys untuk ngeload datanya. Walaupun ketika misalkan kita menampilkan sebuah datanya itu lumayan banyak, sebuah field yang kita tampilkan itu banyak. Kan ini kayak field nih, ini field guys disebutnya, field nama barang, ini field foto barang, ini field voucher toko. Nah itu kan kita tampilin semua. Makanya di sini fungsi dari menampilkan, kalau misalkan select all yang kayak tadi ya, select all yang ada di Shopee itu menampilkan seluruh data barang yang ada di depan itu. Makanya di sini kita wajib sedikit aja gitu guys. Jadi untuk optimalisasi sebuah sistem agar sistemnya itu nggak berat. Kecuali nanti ketika kita bikin sebuah menu, yaitu menunya detail, misalkan contoh kayak gitu, atau bikin action lah, bikin action detail data user. Nah detail data user itu terserah kalian tuh, mau ditampilin fotonya, mau ditampilin emailnya, mau ditampilin apapun terserah kalian, karena itu udah mencakupnya itu get by ID. Kalau get by ID itu udah pasti sistemnya nggak bakalan lemot guys, karena yang ditampilin hanya satu data aja. Misalkan contoh di sini ada nama yang namanya itu Andi misalkan. Nah Andi ini dia punya email namanya andi@gmail.com. Nah ketika misalkan kalian di sini yang ditampilin di depan itu hanya namanya aja Andi kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian klik detail baru tuh ada andi@gmail.com. Nah, kalau misalkan ketika kalian coba klik detail, pastikan setiap data yang kalian klik detailnya itu nggak mungkin data yang lainnya juga ikut guys. Kayak misalkan contoh di situ ada yang namanya yang tadi tuh, kalau misalkan gue contohin di Shopee itu ya, di Shopee misalkan contoh kayak gini ya, di Shopee itu kan nggak mungkin nih kalian misalkan ketika kalian ngeklik sebuah detail data itu kalian bisa menampilkan nih, kayak contoh gue klik Oppo A7 ini nih, Oppo A77s. Ini nggak mungkin kalian ngelihat sebuah data ininya, data detail dari si yang HP Oppo Reno 6 nya itu kan nggak mungkin guys. Makanya di sini ada yang namanya detail data, ada yang namanya untuk get all data seperti itu. Jadi perbedaannya kayak gitu. Ketika misalkan kalian pengen nge-get untuk menampilkan banyak data, atau cuman bukan detail ya, bukan detail data, menampilkan sebuah data yang ada pada table ya. Jadi table yang banyak tuh, nanti kalian wajib bikinnya itu kayak gini aja guys, nggak perlu terlalu banyak untuk di select. Nah ini penjelasannya nanti yang bagian user aja guys ya, nanti untuk bagian yang lainnya mungkin nggak terlalu gue jelasin kayak gitu ya, karena biar mempersingkat waktu juga guys. Kemudian ini udah ya, kita udah jelasin order by-nya berdasarkan ID. Nah kalau order by terserah kalian tuh, mau ASC mau DSC ya terserah kalian lah kalau order by itu. Jadi kalau misalkan untuk paling gue ngejelasin berdasarkan select optionnya aja. Kenapa kok selectnya itu kita bagi-bagi gitu, kenapa cuman ID, nama, email dan role aja, kenapa nggak semuanya ditampilin gitu. Nah fungsinya itu guys untuk optimalisasi sistem biar sistemnya itu nggak berat kayak gitu. Jadi kita bakal langsung ke bagian string btn. Nah string btn di sini kita bakal kasih kelas edit user. Fungsi dari edit user yang ada di kelas ini nanti untuk edit dan juga hapus kayak gitu guys. Jadi untuk nanti kita bakal bikin di bagian Ajax-nya seperti itu guys ya, dan juga di sini ada delete user. Oke. Kemudian kalau udah kita raw column action. Nah action ini diambil dari add column yang ada di sini. Jadi ketika misalkan kalian add column, misalkan apapun itu ya, add column-nya mau bagaimanapun itu, kalian wajib di sini di raw column kalian tambahin. Misalkan ada status, kalian bisa tambahin misalkan di sini add column. Di sini gue contohin ya, misalkan di sini add column yaitu status misalkan. Nah itu nanti kalian bisa tambahin lagi di sininya status gitu. Jadi nanti biar ke add tuh di data tabelnya nanti muncul kayak gitu. Jadi kalau misalkan kalian nggak nambahin kayak gini, ketika misalkan kalian add column nanti nggak bakal muncul guys untuk kolom yang kalian tambahkan kayak gitu.
Oke, kalau misalkan udah di sini kita bakal langsung ke store dan juga insert update-nya. Nah, di sini kita bakal insert beserta langsung update juga. Jadi di sini update or insert. Jadi ketika misalkan contoh ID-nya ini null, maka dia bakal menginsert sebuah data. Tapi kalau misalkan ID-nya ada, dia bakal menginsert atau mengupdate gitu, mengupdate sebuah data. Kayak gitu. Jadi kita bakal request ini fotonya kita ganti dulu jadi foto user ya. Jadi di sini kita sesuaikan berdasarkan field yang ada. Di sini kita bakal request image, memes, JPG, PNG, JPG, GIF, SPG dengan maksimal 10 MB ya guys ya. Kemudian di sini untuk user ID-nya kita request string ID, kemudian di sini string user kita bakal first password. Fungsi dari ini tuh untuk mengecek sebuah password. Jadi ketika misalkan contoh nanti kita pengen mengedit sebuah data, tapi passwordnya itu nggak mau dirubah kan, kalau misalkan kita pakai Bcrypt guys, ini kan kita bakal klik data browser. Nah, Bcrypt ini kan panjang, ini gue bakal copy aja ya, gue bakal paste di sini. Bcrypt ini kan ada berapa karakter tuh guys? Ada 60 tuh, ada 60 karakter. Nah kalau misalkan kalian tampilin ini di sebuah form, gak mungkin guys. Dan nanti juga yang kesimpannya pasti ini. Jadi nanti kalau misalkan kalian masukin password itu bukan admin lagi, tapi admin passwordnya ini nih kalian copy, kemudian kalian paste sebagai password. Kayak gitu guys. Jadi fungsi dari untuk menampilkan string user password ini yaitu ketika misalkan contoh si kasir ini pengen ganti password, atau misalkan si kasir ini pengen diganti namanya, misalkan contoh yang awalnya namanya itu Andi pengen diganti jadi Ando karena ada pegawai baru. Nah nanti di situ tanpa harus mengubah passwordnya lagi, jadi passwordnya itu sudah berdasarkan user password yang telah diinputkan sebelumnya. Tapi kalau misalkan dia belum menginputkan sebuah password atau misalkan pengen menginputkan password baru, maka di situ passwordnya bakal dijadikan seperti ini guys. Jadi bakal hash password seperti ini kayak gitu. Jadi nanti kalau misalkan contoh nih si Andi ini usernya belum ada, emailnya juga andi@gmail.com nggak ada. Nah makanya di sini nanti dia bakal menginput password baru yang namanya Andi dan juga dibuat hash passwordnya. Nah kalau misalkan nanti update datanya gimana bang? Nah ketika misalkan update data, kalau misalkan nanti si Andi ini udah ada nih pengen diganti, misalkan contohnya yang tadi nama passwordnya itu Andi, pengen diganti jadi Ando misalkan untuk nama passwordnya. Nah nanti dia bakal ngebuat sebuah password baru dan juga menghash sebuah passwordnya seperti itu. Nah untuk cek email ini kita bakal cek bahwa email yang udah digunakan itu ada atau enggak. Kayak contoh misalkan kasir@gmail.com udah digunakan, ya pakai yang lain dong, kayak misalkan kasir2@gmail.com seperti itu dan lain sebagainya. Nanti kalau misalkan dia emailnya udah ada dicek di sistem, dia bakal menampilkan error email sudah ada. Tapi kalau misalkan dia belum ada emailnya, dia bakal menyimpan data atau mengupdate data seperti ini kayak gitu guys ya. Nah jadi penjelasannya simpelnya kayak gitu. Nah bang kan nanti kalau misalkan dia edit data kan pasti emailnya sama bang. Nah karena itu sama emailnya ketika misalkan edit data, makanya di sini kita pakai ID where-nya seperti ini guys. Jadi fungsinya untuk mengecek sebuah user ID-nya, ketika misalkan user ID-nya sama walaupun emailnya sama, dia bakal langsung update ke sini ketika update data. Tapi kalau misalkan dia walaupun emailnya belum ada, nah emailnya belum ada nih, atau misalkan emailnya udah ada tapi dia nginputin sebuah user baru. Nah nanti ketika misalkan dia nginputin user baru, emailnya udah ada sama kayak tadi tuh yang contohnya kasir@gmail.com dan juga kasir@gmail.com lagi yang diinputin, tetap guys dia bakal nge-return ke sini dulu. Baru kalau misalkan kasir@gmail.com itu kita ganti jadi kasir2@gmail.com, dia bakal otomatis nyimpen datanya yang ada di else tersebut kayak gitu guys ya. Kemudian untuk edit datanya di sini, nah untuk destination path ini ya guys ya, untuk foto user di sini kalian wajib pakai image foto user disesuaikan berdasarkan yang ada di bagian public, kemudian image foto user yang ada di sini ya. Itu untuk destination penyimpanan sebuah fotonya kayak gitu. Jadi move upload lah disebutnya, itu move uploadnya kayak gitu. Kemudian di sini profile image kita namain dengan yaitu di sini YMDHIS. YMDHIS itu yaitu year, month, day dan juga hour, menit dan juga second ya guys ya. Jadi kita namain kayak gitu biar unik untuk penamaan dari si
foto tersebut. Jadi biar nggak ada kesamaan lah guys ya. Jadi ketika misalkan contoh kita nginputin fotonya sama, tapi agar misalkan contoh ininya biar nggak sama nanti pada saat penginputan ke dalam sistemnya, makanya kita tambahin year, month, day, kemudian di sininya juga ada hour, minute, dan juga second seperti itu. Jadi untuk pembeda sebuah foto, karena kita nggak boleh sama tuh guys. Untuk penamaan foto pun kita nggak boleh sama, karena khawatir nanti ketika misalkan sama, ketika misalkan kita delete datanya, nanti kan di sini kan kita bakal unlink nih fotonya. Nanti takutnya dua foto tersebut bisa kehapus kayak gitu. Seperti itu guys. Fungsi dari penamaan foto pada sistem ya guys ya. Jadi kita bakal langsung lanjut ke bagian public function edit. Nah, di public function edit ini kita bakal where berdasarkan ID-nya si user. Nah, kita bakal where semua datanya nih, karena kan kita bakal mengedit data baru. Kita bakal sama kayak edit data itu sama kayak kita ngeklik detail data. Kita bakal where seluruh data yang ada di field, yaitu yang ada di table gitu, yang ada di table users ini kita bakal tampilkan seluruh datanya berdasarkan ID yang bakal kita edit. Kemudian di sini return response string JSON, kemudian string user. Kemudian di sini untuk destroy datanya, untuk menghapus sebuah data sekaligus men-unlink yaitu image atau foto. Nah, ini kita bakal ganti dulu menjadi foto user ya guys ya. Kita copy, kita paste di sini. Sip. Kemudian kalau udah, kita bakal langsung lanjut lagi ke bagian roots kali ya guys ya. Kita bakal masuk ke bagian roots. Di sini karena kita udah unlink, itu fungsinya untuk apa sih Bang? Unlink itu fungsinya untuk menghapus sebuah foto. Jadi biar nanti ketika misalkan di sini ada user yang pengen kita hapus, fotonya bisa dihapus gitu guys. Jadi biar nggak terlalu banyak banget menyimpan sebuah foto, karena kan lumayan tuh foto itu kan size-nya lumayan gede lah, berapa MB gitu. Jadi agar sistemnya juga nggak berat, kemudian ke hostingnya juga nggak berat, jadi nggak makan terlalu banyak space gitu ya. Oke, kita bakal lanjut lagi ke bagian, mungkin nanti kita next ya ke bagian roots. Mah ya baik. Oke guys, kita masuk ke bagian roots. Nah, di bagian roots ini kita ke web.php. Nah, di sini kita bakal tambahin yaitu ini. Kita bakal coba copy paste aja guys dari yang udah ada ya. Jadi kita bakal coding cepet. Jadi biar nggak terlalu lama juga guys untuk nanti penggunaannya guys ya. Ini kita bakal copy aja dari yang sini. Kita copy. Kemudian kita paste di sini. Nah, ini kan sama tuh untuk ininya, paling kita bakal copy yang ada di sini aja deh. Kita samain untuk bagian ininya aja. Sip. Kemudian udah di sini kita bakal kasih yaitu store ininya, store. Kemudian di sini editnya kita bakal copy. Paste di sini. Ini untuk destroy-nya kita copy. Kemudian kita paste di sini. Ini kita kasih untuk store data ke post. Kemudian untuk delete-nya kita klik delete. Seperti ini. Kemudian ini kita copy store-nya, kita paste, kemudian destroy-nya kita paste, edit-nya kita copy, kita paste di sini. Cukup seperti ini aja, kita delete yang bagian bawahnya. Oke. Kalau udah, di sini kita bakal langsung masuk ke dalam yaitu resource, fields, kemudian di admin user list.blade.php. Jangan lupa di sini kita bakal buat sebuah file dengan nama fungsi.blade.php. Nah, sip. Kalau udah, di sini kita bakal coba buat untuk list.blade.php-nya ini yaitu untuk modal bootstrap-nya guys ya. Modal bootstrap-nya kita bakal ambil dari si public, kemudian quick slab master. Kita bakal cari nih untuk yang bagian ini mana nih? Kita bakal coba cari bagian modal. Mana nih? UI modal. Nah, ini kita ambil yang large aja ya, karena kan fieldnya lumayan banyak tuh. Ada nama, nomor HP, email, foto, dan lain sebagainya. Kita ambil yang large. Kita Ctrl F. Kita cari aja large. Large. Nah, sip. Ini ada nih. Kita bakal copy aja ini. Kita copy, kemudian kita paste di bagian resource views, di resource views admin user list.blade.php. Kita bakal taruh di bawah sini ya. Oke, kemudian kalau udah di sini kita bakal coba ini untuk trt body-nya kita bakal delete.
Kemudian di sini kita bakal ganti untuk TH-nya menjadi nomor. Kemudian di sini kita bakal tampilin yaitu nama user, setelah itu email dan juga role. Email dan juga role. Nah, sip. Kemudian satu lagi mungkin action ya. Action ini action. Nah, kemudian kalau udah kita bakal copy lagi aja guys. Kita bakal copy paste aja guys untuk bagian ini ya. Kita bakal ke admin, kemudian user, kita bakal ke list.blade.php-nya, kita bakal copy, kita bakal paste di sini. Sip. Kemudian ini btn-nya btn sm primary, ini kita kasih ml auto ya. Kita cut. Ini kita kasih ml auto. Ini kita delete. Nah, ini seperti ini guys untuk aharapnya ya. Sama aja sebenarnya. Untuk yang bagian table responsive-nya seperti ini, sama aja. Oke. Untuk bagian yang apa namanya? Ininya seperti ini nih untuk kelas dan lain sebagainya. Oke ya cuy ya, mantap. Kalau udah ini gue delete aja untuk yang bagian beda example modal LG karena kita pakainya ID kan. Jadi di sini kita taruhin ID yaitu modal user aja. Kemudian modal title ini kita bakal copy aja untuk ininya, ID-nya jadi modal heading ya. Nah, ini kita ganti kelas modal title, kita tambahin yaitu ID modal ini harusnya ini. Kenapa model? Modal heading atau modal title deh. Modal title. Nah, ini untuk modal title yang ada di sini nggak perlu karena kita udah pakai modal title-nya. Kemudian untuk formnya kita copy aja yang ada di sini. Kemudian kalian paste di sini ya di bagian modal body. Nah, di bawah modal header ini nih, di modal header ini kalian paste. Kemudian ini kita bakal bikin seperti ini untuk modalnya. Sip. Kemudian kita bakal taruh form ini di bawah sini guys, /form. Nah, kalau misalkan udah, kita bakal coba langsung copy aja untuk bagian input type-nya. Kita copy semua yang ada di sini, kalian paste di bagian modal body-nya. Salah. Bentar. Nah, sip. Nah, di sini kita bakal input type hidden untuk ID-nya ya. Untuk ID-nya kita input type hidden seperti ini. Jadi ketika misalkan tadi tuh kalau ID-nya kosong dia bakal menginput data baru, tapi kalau misalkan ID-nya ada dia bakal mengupdate data yang udah ada. Kayak gitu guys. Oke, ini nama lengkap. Kemudian di sini untuk name-nya kita ganti jadi nama user. Nama user. Kemudian untuk ID-nya kita ganti jadi nama user. Value-nya nama lengkap, kemudian required ya. Ini value-nya ini kita kosongin, placeholder, nama lengkap, required. Seperti itu guys ya. Ini gue bakal rapihin dulu deh. Nah, seperti ini. Sip. Kemudian ini untuk nomor handphone. Kita pakai nomor handphone sama guys, kayak gini. Nomor handphone, type-nya number, class form control, nomor HP, ID-nya nomor HP, placeholder nomor handphone. Nah, fungsi dari ID ini nanti untuk Ajax ketika misalkan kita edit datanya guys, jadi makanya kita butuh ID kayak gitu. Nah, ini untuk fotonya ya, jadi kita bakal rapihin dulu untuk fotonya. Sip. Kalau udah di sini format foto harus JPG atau PNG dengan file maksimal 5 MB. Sebenarnya 10 MB cuman nggak apa-apa lah, kita bakal kasihnya 5 MB aja guys ya. Jadi biar user nanti nyari foto yang lebih rendah lah, karena biar nggak berat juga sistemnya kayak gitu. Nah, ini untuk name-nya foto user, kemudian ID-nya kita ganti jadi foto user. Modal preview, nah ini via placeholder ini oke. Kemudian ini kita bakal coba cek lagi ya. Ini kita bakal bikin kayak gini. Nah, sip. Kemudian apa lagi nih? Call 12, call MD. Nah, ini untuk jenis kelamin kita nggak perlu ya, kita delete aja. Kemudian untuk email kita perlu, password perlu, role perlu. Nah, udah kayak gini aja, sip. Kayaknya cukup sih guys ya. Kayaknya cukup kayak gini aja. Kita bakal rapihin dulu. Jadi biar enak dilihat dan enak dipandang. Oke, kita bakal copy paste aja nih guys. Salah ini. Ini kita bakal bikin kayak gini. Jadi kalau misalkan ngoding tuh nggak perlu ngetik dari awal guys. Kalau ngetik dari awal tuh waduh lumayan repot gitu, lumayan capek juga. Jadi makanya kita copy paste berdasarkan project yang udah pernah kita buat. Kayak gitu aja guys. Prinsip coding.
Ini kita copy untuk kasirnya, kita paste satu lagi yaitu gudang. Untuk role-nya guys ya. Nah, sip. Jadi setiap input type ini mau select ya, itu wajib adain ID-nya guys, karena nanti fungsinya untuk edit datanya. Kayak gitu ya guys ya. Oke, kemudian ini udah semua sih. Jadi kalau misalkan kalian lihat semuanya sama tuh guys. Paling cuman bedanya di bagian password dan juga di bagian image. Dia nggak ada requirednya ya guys ya. Jadi nggak ada requirednya untuk bagian image dan juga bagian password seperti itu. Jadi karena kan nanti kita bakal edit password kan, pasti kalau misalkan kita required, karena nanti password itu kita kosongin guys. Password itu kita nggak bakal isi gitu. Jadi nanti ketika misalkan kita edit data, ya passwordnya bakal fill apa namanya inputannya itu bakal kosong, nggak mungkin kita menampilkan sebuah hash passwordnya kayak gitu guys ya, yang tadi tuh yang ada 60 karakter itu. Nah kemudian untuk save change-nya di sini kita bakal copy aja dari data yang udah ada, kita copy, kemudian kita bakal paste di sini. Nah sip. Kemudian untuk bagian data dismiss ini beda guys, agak beda ya, kita copy ininya, kita paste. Kemudian BTN-nya BTN danger, but it's okay button, kemudian ini submit. Nah, ini udah oke banget. Ini kita bakal delete aja. Sip ya guys ya, kayak gini. Kemudian di bawah jangan lupa kita kasih add include admin user. Aduh, ini tuh tadi tuh admin. Ini kita delete dulu deh. Admin user fungsi. Nah, seperti ini. Kita add include di bawahnya guys ya. Kemudian kalau udah, kita bakal masuk ke bagian fungsi.blade.php-nya. Nah, fungsi.blade.php ini kita bakal copy aja semuanya. Kita bakal paste di sini fungsi.blade.php ya guys ya. Oke, yang kita tampilin nanti yaitu adalah nama user, email dan role. Nama user, email dan role. Nah, sip, kayak gini aja guys ya. Jadi penjelasannya kayak gini guys, nanti gue bakal jelasin lah. Kita pelan-pelan aja dulu guys ya. Kita bakal buat dulu coding dulu, baru kita nanti mulai penjelasannya. Ini kita ganti jadi modal title, tambah user, modal preview, oke, modal user untuk ID-nya. Kemudian edit data, user ID ini kita ganti jadi modal title. Kemudian ini modal user, oke. Yang bakal kita tampilin yaitu ada nomor HP, jengkel, email, role. Nah ini ID, nama user, oke. Kemudian dan juga fotonya itu ada di bagian foto user. Kita copy, kita paste. Nah kemudian di user formnya ini post, sukses, store. Kemudian di sini user form, modal user height, type button. Kemudian di sini Swallfire. Nah Swallfire ini kan kita beda nih guys with alertnya, karena kita pakai Suite Alert versi 1. Kita bakal ke layout, kemudian di bagian layout.blade.php kalian bisa coba ambil yang Swall Sukses yang ada di sini. Kita copy, kemudian kalian paste di bagian sini ya. Nah kemudian untuk yang bagian ininya kita bakal kasih kayak gini, data.sukses. Nah kemudian ini Swall yang ini kita delete. Kemudian untuk yang bagian errornya ini kita bakal kasih yang error, yaitu yang bawah kita bakal copy aja, kemudian kita bakal paste di bagian yang bawah sini Swall errornya ya. Kita bakal ganti jadi data.error, di sini kita cut, kemudian ini kita bakal paste di sini data.error. Oke, sip. Kalau udah, kita bakal lanjut ke bagian yang paling bawah yaitu delete data. Nah delete data ini kan agak berbeda nih Swall-nya. Nah kita bakal coba layout lagi, kita ambil Swall yang ada di sini guys, dokumen yang ada di sini kita copy, kemudian kalian paste di bagian sini. Ini harusnya kita ambil yang bagian Swall-nya aja sih guys. Kita copy yang Swall-nya aja ya. Kita copy yang Swall. Kemudian fungsi di sini kita paste di sini. Nah Swall-nya ini kan beda tuh. Are you sure? Nah berarti kan di sini title are you sure ini kita bakal kasih warning. Kemudian teksnya kita bakal kasih yaitu apakah hapus data ini, Kemudian di sininya kita untuk type-nya, type itu yaitu untuk biasanya itu digunakan untuk iconnya. Nah, type itu icon ya guys ya biasanya. Jadi perbedaan antara Suite Alert 1 dan Suite Alert 2 itu memang lumayan signifikan sih guys, lumayan signifikan. Jadi
Makanya agak, kalau misalkan kalian belum terbiasa itu agak repot sih. Nah, di sini kita bakal kasih yes delete. Yes, hapus aja deh, jangan yes delete, yes hapus. Ini kita kasih kayak gini. Kemudian ketika misalkan kita hapus, berarti kan ada function yang harus kita gunakan, yaitu string ajax ini kita bakal copy. Kemudian ini kita taruh di sini, kayak gitu. Kemudian ininya string delete user destroy, kemudian data sukses. Swalnya ini kita bakal cut, untuk swalnya kita bakal paste di sini. Kemudian ininya kita kasih yaitu sukses ya, sukses. Kemudian di sininya untuk alertnya yaitu data.sukses. Kemudian ininya sukses. Untuk apa namanya yang centangnya itu loh guys, sukses. Oke. Ini untuk swalnya kita delete yang ini. Kemudian yang bawahnya ini kita delete aja ya, karena udah nggak penting. Oh ini bentar guys, ini kemana nih? Ini ke sini, ini ke sini. Nah ini benar ya, ini ke sini. Oke ya cuy ya, aman cuy. Ini bener ya, bener gak sih ini? Coba kita cek dulu ya. Swal ini, ininya kemana nih? Oh ini kurang ini guys, ini yang ini kurang ini nih. Kayaknya kurang ini sih. Bener gak sih? Salah guys, coba sebentar guys. Di bagian layoutnya ini kayaknya ada yang kehapus nih sama gua. Tapi nggak ada sih harusnya ya, harusnya sih nggak ada guys, harusnya. Ini bagian ini bisa nggak kalau misalkan dibuat kayak gini? Ini jadinya jelek. Ini udah bener guys, ini udah bener. Ini udah bener. Oke, coba atau mungkin kita bakal coba cari di bagian pluginnya ya. Kita bakal coba ke plugin, kemudian ke bagian yang sweet alert. Nah, sweet alert mana nih? Sweet alert. Sebenarnya kalau buat yang hapusnya itu emang agak repot sih guys biasanya. Kita copy aja dulu, kita taruh di layout sini. Nah, ini kita bakal coba ini kita bakal delete semuanya sampai yang bagian ini wrong. Oke, sweet message juga nggak perlu ya, sweet message. Kemudian ini sweet text kita bakal delete. Kemudian sweet sukses juga ini nggak perlu. Kayaknya ada satu tutup kurung yang kehapus sih guys ini. Makanya apa namanya ada sedikit error lah untuk tutup kurungnya. Oke, ini kita bakal coba cari swal. Ini bener sih harusnya. Nah, ini nih. Cut. Kemudian ini kita bakal taruh di sini. Ini kita bakal coba cut ya untuk dokumen selektornya karena nggak perlu. Kita perlunya cuman bagian swalnya aja guys. Ini titlenya kita coba bikin kayak gini. Kemudian kalau misalkan agak lama sorry ya guys ya untuk videonya, jadi berarti oke lah, kita sama-sama belajar guys. Oke, ini confirm bottom, kemudian ini yes delete it, ini functionnya. Nah ini functionnya nih, ini functionnya seperti ini ya. Jadi ini kan close yang bagian atas tuh, kemudian ini function kita buat swal delete yes delete it. Ini kita bakal taruh di sini karena ini kan functionnya ada di sini. Ini swalnya di sini, ini seperti ini. Ini kayaknya ini nggak penting nih yang bagian ini. Nah kayak gini guys, ini kita cut aja nih, kemudian kita bakal ini delete. Ini delete aja dulu, kita kasih slash body. Nah sip, kemudian ini kita delete nih karena ini udah nggak perlu, kita delete. Nah sip, kemudian di bagian fungsi dot blade nya ini kita bakal taruh sini. Nah kemudian ini kita taruh ajax. Nah ajaxnya ini yang tadi tuh kita bakal coba copy aja yang ajaxnya ya. Sebentar guys, ini agak repot nih yang bagian sini nih. Nah, ini kita copy aja ajaxnya, kemudian kita paste di dalam ini yang awal tadi nih ya, yang awal delete aja guys karena ini ada kesalahan kayaknya. Iya ada kesalahan, ini sedikit ada kesalahan ya guys ya. Ini kemana ini yang ini?
Atau mungkin kita ini aja deh dulu deh. Kita coba sebelumnya guys ya. Nah sebelumnya kan kayak gini ya. Kita bakal coba hapus. Ini harusnya sampai sini sih. Den-nya ini kan sampai sini nih, bener. Ini kita delete. Error nggak? Nah ini kan warnanya tuh. Kalau warnanya pokoknya bracketnya guys, ingetin di bracketnya sih. Kalau bracketnya warna merah itu biasanya agak sedikit error gitu. Ini kita cut, kemudian ini kita paste di bagian sini, di bagian paling atas, bagian yang on click delete sini, delete user. Nah sip. Nah ini tuh bracketnya nggak warna merah tuh guys, bracketnya bener tuh kalau misalkan kayak gini. Kemudian ini kita bakal delete aja karena nggak penting. Ini kita delete, ini slash body ya, karena tadi ininya ke delete badinya. Kemudian kita bakal ke fungsi.play.php lagi. Emang agak ribet sih guys kalau misalkan kalian baru belajar apa segala macam. Kalau pakai switch alert tuh emang lumayan ribet. Ini kita kasih warning. Warning. Kemudian di sininya hapus data ini. Hapus data ini. Ini kita kasih gini aja warning. Ini warning. Kemudian yes, hapus di sini. Hapus. Nah, kalau udah di sini kita bakal swirl-nya ini kita bakal coba tambahin yaitu Ajax ya. Kita bakal copy Ajax-nya. Kita bakal paste di bagian function-nya. Nah, ini bracketnya baru bener guys. Bracketnya baru bener. Bracket tuh yang ini guys nih, yang tutup kurung buka kurung. Kalau misalkan ada warna merah itu biasanya error. Kayak gitu, ada yang bracketnya itu nggak ke ini. Nggak apa namanya, nggak sama, atau misalkan ada yang kelebihan atau kurang, biasanya kayak gitu sih. Sukses. Oke, ini kita bakal delete seperti ini. Nah sip, jadi udah cocok gini aja. Ini kita bakal rapiin dulu. Oke, kita pelan-pelan guys ya. Nah lebih enak kayak gini kan, dipandangnya lebih enak guys. Oke, kemudian ini udah oke. Sip, gua bakal jelasin dari atas guys ya, dari CSRF token. Nah, di sini untuk CSRF token kalian wajib tambahin ini karena kan kita kemarin udah buat di layout.play.php-nya itu menambahkan yaitu meta name CSRF token yang fungsinya untuk kalau misalkan Laravel kan wajib guys. Laravel itu wajib menggunakan CSRF token. Makanya di sini kita taruhnya karena kalau misalkan kita mau pakai Ajax itu Ajax JavaScript, kita wajib menggunakan CSRF tokennya itu kita taruh di meta seperti ini. Dan juga ketika misalkan pakai Ajax, kita wajib pakai Ajax CSRF tokennya seperti ini gitu guys. Jadi fungsi dari CSRF token ini sebenarnya biar patch-nya itu nggak expired atau biar bisa disimpan. Karena kan kalau misalkan di Laravel itu kan wajib menggunakan CSRF token, makanya seperti itu guys ya. Kemudian di sini kita bakal tampilin untuk yang bagian var table. Nah, untuk table ini sebenarnya nggak bisa diutak-atik sih guys. Untuk table ini kita nggak bisa utak-atik karena ini kan sebuah data table gitu. Jadi kita nggak bisa utak-atik untuk table ini. Jadi ketika misalkan di fungsi.blade itu fungsinya hanya untuk menampilkan sebuah data dan juga untuk yang kayak gini nih, orderable dan juga search labelnya itu bisa default atau enggak bisa di true seperti itu. Jadi nanti ketika misalkan kalian ada perubahan pada sebuah kolom, ada penambahan sebuah kolom, itu yang diaturnya itu nanti di bagian controller, bukan di bagian yang sini. Jadi di sini itu cuman sekedar menampilkan sebuah data di kolomnya aja. Kayak gitu. Jadi ini kayak kolomnya dibuat di bagian JavaScript-nya ini. Untuk kontrol datanya itu nanti di bagian controller kayak tadi tuh di user controllernya. Ketika misalkan kalian ada penambahan sebuah kolom ataupun ada pengeditan sebuah kolom, kayak contoh kan kayak misalkan kita pengen mengedit sebuah kolom tanggal. Nah itu kita nggak bisa guys mengedit sebuah kolom tanggal itu di sini kayak gitu. Jadi kita bakal editnya nanti di controller yang ada di user controller ataupun nanti yang di controller yang lainnya kayak gitu. Nanti kan kita bakal ada juga tuh pengeditan untuk kalau misalkan ada edit kolom dan lain sebagainya kayak gitu guys ya. Kemudian di sini ada create user. Nah create user ini yaitu ketika misalkan kita create user, ketika kita klik nih, klik yang ini nih, klik harapnya itu create user. Nah ini dia bakal menampilkan sebuah modal dengan namanya itu modal user. Kita bakal show, kemudian user form itu dia bakal ngeriset bahwa datanya itu bakal nanti
yang ada di formnya itu kosong gitu guys. Untuk input text boxnya dan lain sebagainya itu nanti inputan yang ada di sini nih nanti dia reset, jadi nanti full kosong kayak gitu. Jadi ketika misalkan kita create usernya seperti itu guys ya. Kemudian di sini modal title, yaitu untuk title yang ada di atas, yaitu yang ini ya. Jadi titlenya itu kita atur di bagian sini. Kemudian modal user ini show itu fungsinya untuk menampilkan modal bootstrapnya. Kemudian untuk di bagian modal preview ini fungsinya yaitu untuk yang bagian ini guys, menampilkan preview yaitu https via placeholder.com yang ini. Nah via placeholder.com ini fungsinya untuk resize, bukan resize sih, lebih ke arah menampilkan kayak apa ya, mungkin ya temporary foto gitu, temporary foto sementara, sebagai contoh bahwa ini tuh nanti hasilnya seperti ini kayak gitu. Jadi temporary foto itu kayak gitu guys ya. Kemudian di sini kita bakal langsung edit datanya. Nah untuk edit datanya kita buat seperti ini guys. Jadi di sini user edit plus ID. Kemudian di sini modal titlenya kita ganti jadi edit user dong. Kemudian yang tadi nih untuk yang bagian ini tuh titik edit user ini ada pada user controller ya guys ya. Jadi ketika misalkan kalian nih mana nih user controller ini lumayan panjang nih. Kita bakal ke app http controller user controller. Nah di sini kan ada guys tuh yang tadi udah gua sebutin yaitu edit user di sini. Nah makanya di sini wajib menggunakan edit user seperti ini. Jadi kalau misalkan kalian pakai ID, karena di sini data ID ini udah digunakan untuk yang raw ID guys, makanya di sini kita menggunakannya itu kelas aja gitu guys ya. Karena kan kalau misalkan yang create itu ID-nya belum digunakan, kita pakai ID. Tapi kalau misalkan karena di sini ID-nya udah digunakan, kita pakainya kelas aja kayak gitu guys ya. Jadi di sini makanya kalau kelas pakainya titik seperti biasa, kalau ID pakainya hashtag ya guys ya, seperti itu. Nah kalau bukan hashtag pagar lah kayak gitu ya, tanda pagar. Nih kayak gini nih kalau ID itu. Oke, kemudian kita bakal lanjut. Nah, nanti yang bakal ditampilin di formnya itu yaitu ada ID, ada nama user, nomor HP, email dan juga role. Kemudian di sini kita bakal modal preview. Nah, ini aduh ini salah nih guys. Ini foto user. Jadi misalkan nih guys, kalau misalkan data usernya ini ada, nah foto user ini ada, dia bakal menampilkan sebuah foto usernya. Kalau misalkan nggak ada, dia akan menampilkan sebuah hidden image. Yang ini nih dia bakal menampilkan image no image available. Tapi kalau misalkan ada fotonya, dia bakal menampilkan sebuah foto user tersebut kayak gitu guys ya. Nah fungsinya kayak gitu. Dan untuk image foto user ini diambil dari src yang ada di bagian public image foto user seperti itu. Kemudian kita bakal lanjut lagi ke bagian untuk form, user form untuk bagian simpan datanya. Nah, simpan datanya ini di sini ada user form, kemudian per action save button. Kemudian untuk save buttonnya ini sending. Ketika misalkan kita klik save button, nanti ada tuh tulisan sending pada saat perubahan di bagian buttonnya nih guys. Ketika kan ini kan awalnya save change. Ketika kita klik save change-nya, nanti dia bakal berubah jadi sending. Seperti itu fungsinya guys ya. Kemudian var form data. Form data ini kan karena kita mau menginput sebuah foto, jadi kalau misalkan ada image atau file dan lain sebagainya wajib guys pakai form data seperti ini. Kalau misalkan kalian pakai Ajax JavaScript ya guys ya. Dan juga jangan lupa di bagian sininya kalian pakaiin type multipart form data seperti itu guys. Kemudian di sini untuk type-nya post sudah pasti karena kita menyimpan data. Di sini user store, datanya itu form data yang diambil dari sini. Kemudian cache content type, proses data type. Nah, if data sukses, maka dia bakal menampilkan sukses, wall-nya sukses dengan alert sukses. Nah, alert sukses itu fungsinya kayak gimana? Nah, ini guys, ketika misalkan datanya kesimpan ke database, dia bakal menampilkan sebuah alert data berhasil disimpan. Tapi kalau misalkan data emailnya tadi ada, dia bakal menghasilkan yaitu sweet alertnya error bahwa email sudah digunakan. Seperti itu guys ya. Oke, kita bakal lanjut untuk errornya ini. Ketika misalkan ada error fieldnya kurang atau misalkan ada typo, dia bakal error di console.log. Jadi kalian juga harus inspect nih. Ketika misalkan kalian pakai Ajax JavaScript tuh harus rajin-rajin inspect, lihat di network ataupun di konsol ya guys ya. Seperti itu. Kalau misalkan kalian pakai JavaScript ya guys ya, harus rajin-rajin tuh ngelihat di situ guys. Oke, kemudian untuk delete datanya. Nah, untuk delete datanya ini kalian wajib nih di sini delete datanya itu untuk ini kita var ID. Nah, ID ini yang tadi tuh. Kemudian
Swolnya ini kita pakai seperti ini guys ya. Kalian mau misalkan ribet tuh ngambil dari yang apa namanya dokumennya ribet, ya udah kalian pause saja untuk videonya ya guys ya, kayak gini nih untuk videonya. Kemudian di sini kita bakal delete data. Jadi ketika misalkan kita klik yes hapus, dia bakal mendelete datanya seperti itu. Kemudian swol sukses, data berhasil data berhasil dihapus seperti itu. Nah, untuk read URL ini untuk menampilkan sebuah foto. Nanti ketika misalkan contoh kita kayak gini nih guys, ini gue bakal login aja deh sebagai contoh ya. Kita bakal login, kita bakal masuk ke data usernya. Nah, kemudian kita misalkan contoh di sini, ini tambah datanya masih belum berfungsi nih. Kita coba cek dulu guys ya. Kita bakal coba cek, kita bakal coba kasih, oh biasanya ini guys, biasanya ya apa sih namanya? Untuk ininya JavaScript-nya atau mungkin Ajax-nya itu biasanya error. Nah, caranya agar biasakan data table dan ininya juga Ajax-nya nggak error, kita kita ke layout.blade.php. Kalian bisa copy yang bagian sini, common min.js ini kalian copy. Atau mungkin semuanya kalian copy aja guys. Ini coba ya satu-satu kita bakal cari solusinya. Kita bakal copy yang common.js, berarti kan ini kita bakal komen. Nah, kemudian kalian taruh di bagian atas sini. Kita buka refresh. Nah, ini udah berhasil guys. Jadi kayak gitu guys contohnya ketika misalkan kalau misalkan error gitu JavaScript-nya atau apapun itu ya. Ini kita bakal, oh ya ini untuk yang list.blade-nya ini bukan form select tapi form control, karena kan kita masih pakai bootstrap 4. Form control. Nah, sip. Kemudian di sini kita refresh. Kita bakal tambah datanya. Nah, oke cuy ya. Mantap. Nah, jadi fungsi dari yang read URL yang tadi itu, nah read URL ini adalah untuk meng-read yang ada di sini. Ketika misalkan kita pilih nih foto, kita copy paste, nah itu dia bakal tampil di sini untuk fotonya kayak gitu guys ya. Fungsi dari read URL itu untuk menampilkan sebuah foto yang kita pilih. Oke, paling itu aja sih guys untuk penjelasannya, jadi nggak perlu panjang lebar. Kita bakal testing dulu nih, kita bakal testing, kalau bisa kita bakal lanjut ke bagian satuan barang dan juga jenis barang. Kita bakal refresh dulu, kita bakal tambah datanya. Oh iya, ini data user harusnya tampil guys datanya, ini kenapa nggak nampil? Kayaknya sih ya, kayaknya ya. Ini di bagian ininya guys. Menurut gue sih ini nggak nampil karena data table-nya. Kita bakal coba gini. Ini di bagian layout. Ini kelas cancel. Layout. Ini kita bakal cut data table-nya. Ini kita bakal cut semua data table-nya. Ya kita copy aja deh. Ini kita bakal komen. Kemudian kita paste di bagian atas sini. Biasanya sih gitu guys errornya. Kita bakal refresh, harusnya ada 3 dong datanya. Ini masih nggak muncul guys ya. Oke, ini masih nggak muncul. Kita bakal coba cek lagi. Ini sebenarnya errornya nggak ada nih guys. Ini errornya nggak ada. Kita bakal coba cek di bagian admin user fungsi.blade.php. Oke, ini fungsi.blade.php string user. Ini udah bener. Oh, ininya guys, ID-nya mana nih? Coba list.blade.php. ID-nya coba kita cek. Nah, ID-nya kan nggak ada nih. Kita kasih yaitu ID-nya example aja deh. Example seperti ini, kita copy. Kemudian di sini kita taruh di bagian fungsi.blade.php di sini example. Nah, kemudian di sini coba. Ini gue bakal komen dulu. Ini gue bakal apa namanya kasih ini. Error nggak kira-kira? Nah, sip ya. Ada processingnya segala macam. Kita bakal tambah datanya asal aja dulu. Misalkan contoh kita tambahin kasir 2 misalkan. Ini 08 bla 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 bla. Kemudian untuk fotonya kita asal aja dulu. Kemudian ini kita kasih kasir2@gmail.com. Kasir 2, ininya kasir. Kita save change, sending ya. Data berhasil disimpan. Oke cuy, aman ya kasir 2. Nah, kita bakal edit datanya. Kita ganti jadi misalkan emailnya kasir. Nah, ini kita nggak perlu ganti passwordnya ya. Yang tadi udah gue jelasin juga untuk password. Kita save change, email sudah digunakan. Jadi nggak bisa guys ya.
Kemudian kalau misalkan kita tambah datanya lagi, misalkan contoh kasir 2, kalau nama kan itu kalau sama nggak apa-apa guys, tapi kalau email nggak boleh sama ya. Sini kasir 2, ini passwordnya juga kasir 2, ini kasir, fotonya juga kita samain aja dulu nggak apa-apa, kita save. Email sudah digunakan. Oke cuy ya, jadi udah aman. Dan edit datanya kita bakal ganti misalkan kasir 2 bla 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 bla. Ini kita save change. Data berhasil disimpan, kemudian kita hapus, cancel, yes hapus. Data berhasil dihapus. Mantap cuy ya. Jadi gitu aja. Oke, kita bakal lanjut ke bagian data jenis barangnya guys ya. Gue lupa guys, biasanya setiap satu menu itu langsung udahan gitu videonya, tapi ini masih lanjut gitu. Oke, kita bakal langsung aja lanjut ke bagian, mungkin kita bikin folder lagi di sini. Jenis barang. Oke, sip. Kemudian di sini kita bakal copy aja semuanya guys yang ada di user ini. Kalian copy yang list.blade ini, kalian kasih di sini list.blade.php. Kemudian di sini kalian paste, kemudian di sini fungsinya kita bakal copy, kita bakal paste di bagian fungsinya yang ada di jenis ya. Fungsi.blade.php. Nah, kalau udah di sini kita bakal edit datanya dulu guys. Di listnya ini kita nggak bakal pakai modal LG, kita pakai modal biasa aja ya. Ini modal LG-nya kita hapus. Kemudian di sini kita ganti jadi modal jenis. Modal jenis. Nah, sip. Modal jenis. Bener kan ini modal jenis? Oh ya bener. Di jenis barang bener. Ini untuk div class row-nya ini kita kita delete aja karena nggak penting. Karena udah nggak bakal dipakai juga. Ini kita bakal ganti jadi jenis barang. Jenis barang. Kemudian di sininya juga untuk name jenis barang, kemudian ID-nya jenis barang, kemudian ini juga kita copy, kita paste di sini. Jangan lupa guys, untuk bagian bawahnya kita ganti jadi admin jenis barang. Oke, cuy, kemudian ininya kita ganti jadi jenis barang, kemudian ini kita bakal delete. Ini create-nya jadi create jenis. Sip, kalau udah di sini kita bakal langsung ke fungsi.blade-nya yang ada pada jenis barang guys ya. Kita bakal langsung ke bagian atas. Di sini kita bakal ganti jadi jenis mungkin barang ya, jenis barang nggak apa-apa deh, panjang juga untuk penamaan ininya. Kemudian di sini kita bakal ganti jadi jenis barang. Ini kita bakal copy, kita bakal paste di sini. Ini kita bakal delete karena nggak perlu. Ini kita bakal create jenis. Kemudian untuk ininya juga create jenis karena bukan user form lagi, ini jadi jenis form. Oh iya, untuk formnya lupa, ini kita ganti dulu ya, formnya jangan user form lagi, harus dibedain guys. Karena khawatir kan takutnya admin lagi inputin user, tiba-tiba ada admin satu yang inputin ini malah ke reset gitu. Ya karena saling berhubungan guys biasanya. Ini tambah jenis barang. Jadi setiap penamaan itu wajib dibedakan ya guys ya. Untuk sebenarnya untuk coding biar lebih enak juga sih. Jadi biar coding lebih enak dan meminimalisir sebuah error biasanya kayak gitu. Ini jenis barang edit.blade.php. Ini udah nggak perlu gue jelasin lagi guys ya. Kemudian edit jenis barang. Setelah itu di sini ID oke. Ini kita ganti jadi jenis barang. Nah, kita copy, kita paste, kemudian ini kita bakal delete. Nah, untuk modal preview yang ada di sini kita delete aja karena ini udah nggak dibutuhin lagi. Jadi edit datanya seperti ini aja. Oke, kalau misalkan udah, kita bakal ke save form. Nah, ini kita ganti jadi jenis form. Kemudian false, ininya jenis barang. Kemudian ini kita ganti jadi jenis. Ininya jadi modal jenis. Oke, sip. Kemudian di sininya modal jenis. Kemudian ininya juga jenis form. Sip. Kalau udah, ini harusnya sih yang else ini nggak perlu sih. Karena kan kita nggak ada apa namanya, nggak ada if data sukses atau if ini lagi sih. Jadi ini nggak perlu deh. Kita bakal cut aja yang ini. Karena nggak mungkin guys, walaupun data barangnya apa jenis barangnya sama, but it's okay lah. Nah kayak gini aja cukup. Atau mungkin kita pakai if data sukses aja lah. Nah kayak gini, ini else-nya kita delete aja. Nah ini kayak gini aja ya. Oke sip, kalau udah kemudian kita bakal masuk ke bagian ini kan apa nih,
jenis form benar. Ini delete user kita ganti jadi delete jenis. Kemudian di sini untuk ininya kita ganti URL-nya menjadi jenis barang. Kemudian untuk function ini kita udah nggak perlu lagi. Kita delete aja ya. Karena kan kita nggak pakai foto juga. Oke, kalau udah di sini, nah ini kan kita bakal langsung lanjut lagi di satuan barang. Kita bakal buat list.blade.php. Kemudian kita bakal buat lagi di satuan barang itu jenis fungsi.blade.php. Nah, sip. Kemudian di jenis barang ini kita copy aja semuanya guys. Yang fungsi kita copy semuanya. Kemudian yang list juga kita copy, kita paste di satuan barang ya guys ya. Nah, ini kalau udah kita bakal fokus di bagian yang satuan barang. Nah, sip, di listnya dulu, list.blade.php-nya satuan barang. Di sini kita bakal ganti jadi create satuan. Kemudian ini kita bakal ganti jadi satuan barang. Kemudian di bagian bawah sini untuk formnya satuan ya. Satuan. Kita copy, ini kita paste di sini. Ini jadi satuan. Nah, satuan itu nanti diisinya kayak contoh PCS atau misalkan satu lagi apa sih namanya box, bisa jadi dus dan lain sebagainya. Itu nanti isian dari si satuan barang tersebut kayak gitu guys. Kita copy, kita paste di sini. Nah, udah oke ya. Kemudian di bagian bawahnya jangan lupa ini kita ganti jadi satuan barang. Kemudian untuk fungsi.blade.php-nya kita taruh di sini jadi satuan barang, kemudian ininya juga satuan barang. Kita copy, kita paste, kemudian di sini create satuan, kemudian ininya juga satuan. Oke, kemudian ini kita copy, kita paste di sini, kemudian ini satuan, kemudian ini juga kita copy, kita paste di sini. Jadi modal satuan. Oh iya, ini modal preview ini udah nggak penting guys. Itu juga dihapus aja guys ya, modal preview yang ada di jenis barang ini yang ada di fungsinya itu kita hapus aja nih karena udah nggak penting modal previewnya. Oke, tambah satuan barang di sini create satuan udah. Untuk editnya juga kita ganti jadi satuan. Kemudian ininya juga kita ganti jadi satuan. Ininya kita ganti jadi modal satuan. Editnya jadi edit satuan. Nah, ini editnya juga masih sama nih yang di bagian fungsi jenis barang. Jangan user guys, pokoknya setiap ada kata user kalian hapus, sesuaikan berdasarkan fungsi yang ada ya. Jadi kalian klik user ini kalau misalkan masih ada. Nah, ini kan masih ada tuh. Nah, ini jenis. Nah, sip. Jadi kalian coba-coba aja guys ya, seperti itu. Ini saat di jenis barang kalau misalkan masih ada user itu diganti aja jadi jenis. Kalau misalkan di satuan barang masih ada tulisan jenis apa namanya, jenis barang atau mungkin user, itu diganti aja jadi satuan kayak gitu guys ya. Ini satuan, kemudian ini ganti jadi satuan barang. Kita copy, kita paste di sini, kemudian ini kita ganti jadi satuan barang, satuan, kemudian ini juga kita ganti jadi satuan. Oke, ini satuan form, kemudian ininya juga satuan, ini satuan ya, satuan, kemudian ini satuan. Oke, kemudian di sini save change but it's okay. Kemudian ini delete-nya jadi satuan, kemudian ini ya hapus, ini jadi satuan barang. Oke, kalau udah, nah ini kalau udah enak guys. Kalau misalkan udah ada satu codingannya, kita bakal copy paste aja. User controller kita bakal copy paste dari yang bagian public function construct ya, dari construct sini sampai paling bawah destroy, kita copy, kita paste di bagian jenis controller ya guys ya. Nah, di sini kita bakal use-nya kita bakal coba ke user controller lagi. Untuk use-nya itu kita bakal use ini aja, use out, user sama hash itu kan kita nggak perlu ya guys ya. Di sini kita bakal paste, kemudian ini hash kita udah nggak perlu. Ini modal user kita ganti jadi jenis barang. Oke, kemudian di bagian sini kita bakal ganti jadi data jenis barang. Kemudian di sini kita bakal copy, kita bakal paste jenis barang. Ini kita ganti. Oh ya, ini user perlu guys untuk loginnya.
Nah, sip. Jadi kalian copy aja nih semua yang ada di use ini kecuali yang hash ya, guys ya. Oke, kalau udah di sini kita bakal ganti ini jadi jenis ya. Jenis ini kita copy, kita paste di sini. Ini ganti jadi jenis barang yang ditampilin ID sama jenis barang. Oke, sip. Kemudian ini kita delete. Kalau udah, ini kita bakal ganti kelasnya jadi edit jenis. Kemudian untuk ini delete-nya kita ganti jadi delete jenis. Oke cuy, kalau udah kita bakal ke bawah lagi admin, ini kita ganti jadi jenis barang. Cukup. Untuk foto ini kita delete, untuk user ID ini kita ganti jadi jenis ID. Kemudian untuk first yang ini kita bakal delete karena nggak penting, cek email juga nggak penting, jenis ID but it's okay. Ini kita bakal cut semuanya yang ada di sini. Kita bakal paste di bagian atasnya sini guys ya. Kemudian ini kita bakal buat seperti ini. Ini kita ganti jadi jenis barang. Kemudian ini kita copy, kita paste di sini. Ini kita bakal del. Nah, kemudian untuk if yang ada di sini kita bakal del juga. Ini kita ganti jadi jenis barang. Kemudian ini kita copy, kita paste di sini. Editnya kita pakai yaitu jenis. Kita udah nggak pakai ini lagi. Kita copy paste, kemudian di sini jenis barang. Oke. Setelah itu di sini unlinknya kita bakal delete. Ini nggak perlu, untuk firstnya kayaknya nggak perlu deh. Ini string data ini nggak perlu ya, karena kita mau hapus data. Cukup seperti ini aja. Ini kita bakal kasih jenis barang. Oke. Nah, kalau udah guys ya, ini kan udah semua. Kita bakal copy lagi yang ada di jenis controller ini. Kita copy, kemudian kita bakal paste di satuan controller. Kita paste, kemudian kita copy lagi yang atasnya ya. Kita copy lagi semuanya, kita paste lagi di sini. Kemudian di sini kita ganti jadi satuan barang. Oke. Kemudian ini kita bakal jadiin satuan barang seperti ini. Ini kita copy paste aja semuanya guys. Satuan barang, kemudian ini jadiin satuan, kita copy, kita paste di sini. Ini kita ganti jadi satuan barang. Kemudian untuk editnya juga kita ganti yang tadinya jenis menjadi satuan. Kemudian di sini juga kita bakal copy, kita bakal paste di sini satuan. Oke. Return view-nya jangan lupa kita ganti jadi satuan. Nah, kalau udah di sini kita bakal ganti untuk store-nya jadi satuan barang, kita copy lagi, kita paste. Kemudian ini kita bakal copy jadi satuan ID. Kita copy, kita paste di sini. Ini ganti jadi satuan barang update or create. Nah, sip, ini ganti jadi satuan barang. Ini ganti jadi satuan. Kemudian ini kita copy, kita paste di sini. Ini kita copy, kita paste di sini. Sip, kalau udah berhasil, kita bakal langsung masuk ke dalam roots-nya. Nah, di bagian roots, kita bakal tambahin datanya di web. Nah, ini dia, kita bakal copy aja dari si data user ini. Kita paste di sini, kita paste lagi. Kemudian di sini kita bakal tambahin yaitu data jenis barang. Kemudian di sini data satuan barang. Jangan lupa di use ya guys ya. Kita bakal use. Oh, ini kejauhan. Ini kita bakal use yaitu satuan jenis dulu ya. Jenis, habis itu satuan. Oke, kalau udah di sini kita bakal ganti untuk ininya jadi jenis. Kemudian copy paste. Di sininya kita ganti jadi satuan. Kita copy, kita paste. Nah, di sini kita bakal ganti jadi jenis barang. Kemudian kita copy, kita paste. Di sini kita ganti jadi satuan barang. Kita copy, kita paste. Oke, kita bakal copy paste, kita paste aja guys. Copy paste aja. Kemudian kita bakal ke resource views layout sidebar. Nah, di sidebar ini kita bakal tambahin di bagian data jenisnya di sini jenis barang. Kemudian di bagian ininya satuan barang. Oke cuy, kita bakal refresh.
Nah, sip, kita bakal coba masuk ke data jenis barang. Oke, belum ada ya. Kita bakal tambah datanya. Asal aja dulu, kita save. Kita berhasil simpan, kita edit. Berubah, kita hapus. Mantap cuy ya. Kita ke data satuan barang. Kita tambah, asal aja dulu. Kemudian kita edit. Kita hapus. Mantap cuy ya. Kita bakal tambahin di jenis barang ini yaitu makanan. Untuk jenis barang itu. Kemudian satu lagi mungkin apa ya? Makanan elektronik, mungkin elektronik. Karena kita bakal jualnya banyak nih guys. Misalkan contoh seperti itu. Dan mungkin satu lagi kalau sabun tuh masuknya apa ya guys ya? Kalau sabun tuh gue nggak tahu tuh masuknya ke jenis barang apa tuh dia tuh. Mungkin fashion aja deh. Sekalian apa jualan makanan, jualan baju gitu. Udahlah dua aja dulu ya guys ya. Sabun tuh masuk kategorinya apa ya? Lupa gua. Ini PCS untuk satuannya. Kemudian ada yang box, nanti ada yang dus juga untuk satuannya. Ada yang dus. Oke, jadi segitu aja untuk episode kali ini guys ya. Untuk jadi data master kita udah clear. Sebenarnya belum clear sih. Nanti kan ada data barang dan lain sebagainya. Nanti nextnya aja lah ya. Untuk data barang dan lain sebagainya. Thank you for watching buat teman-teman semua yang udah nonton. See you next video. Bye bye.